Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting, dalam analisis politik. Kali ini kita sama-sama ketahui bahwa Presiden Jokowi akhirnya telah menetapkan calon Panglima TNI, yaitu Jenderal Andika Perkasa. Nah, kita tentu saja akan melihat bagaimana proses politik selanjutnya yang akan dilakukan di parlemen. Dalam hal ini fit and proper test calon Panglima TNI. Nah, bagi saya, setiap pergantian Panglima TNI selalu menarik perhatian khalayak. Baik kemudian tentang siapa yang menjadi panglimanya atau kenapa dia bisa menjadi panglimanya. Dan juga kemudian ada yang menarik lagi karena ada prosedur dan mekanismenya. Salah satunya adalah yaitu fit and proper test. Jadi setiap pergantian Panglima TNI ini selalu menarik perhatian khalayak. Faktor daya tariknya itu tadi, baik siapa dan kenapa, dan juga karena prosedur dan mekanismenya. Kali ini saya akan membahas tentang mekanismenya atau prosedurnya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, itu tertuang pada pasal 13 yang seluruhnya itu terdiri dari 10 ayat. Nah, disitulah diatur prosedur pergantian Panglima TNI. Nah, pada ayat 2 misalnya berbunyi, Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, terhadap ayat 2 ini juga diberi penjelasan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan persetujuan DPR adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian berdasarkan rekam jejak. Nah, tapi apa yang terjadi kenyataannya berbeda. Antara kehendak pada penjelasan dengan prakteknya tidak sejalan. Bahkan apa yang tertuang dalam penjelasan ayat 2 tersebut juga sebaliknya DPR justru terlibat dalam hal-hal yang berbau gimmick politik. Sejauh ini DPR menurut saya melampaui atau menyimpang dari spirit substansi ayat 2 tersebut. Kenapa? Karena itu tadi gimmick politik. Gimmick politik itu fit and proper test itu sebenarnya apa manfaatnya? Apakah kemudian DPR mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan, mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang itu jadi atau tidak menjadi Panglima TNI. Jangan lupa, sistem kita ini presidensil, bukan parlementer. Jadi di bawah rejim Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ini sudah sekian banyak calon Panglima TNI menjadi korban salah tafsir, ya, beserta penjelasannya tentunya. Korban yang paling kencang itu terjadi pada 2006. Korbannya adalah Marsikal Djoko Suyanto. Dia itu hampir dinyatakan tidak lolos. Bahkan mungkin dalam sejarah dunia inilah fit and proper test paling lama, sekitar 13 jam. Bahkan ini bisa masuk dalam the Guinness Book of World Record karena paling lama gitu. Dari pagi sampai malam. Tapi kemudian akhirnya
Joko Suyanto lolos juga dan menjadi Panglima TNI pada Februari 2006 hingga Desember 2007. Nah, sebenarnya dia hampir tidak lolos karena memang waktu itu PDIP dalam hal ini tidak menyetujui. Hal ini didasari karena sebelumnya Megawati sudah mengusulkan nama Jenderal Ryamizat Triakudu ketika di ujung akhir jabatannya. Usulan ini dilontarkan atau diputuskan oleh Presiden Megawati ketika dia sudah kalah dalam hasil pemilihan presiden. Karena itu kemudian Presiden yang baru, Susilo Bambang Yudhoyono, membatalkan atau menarik kembali surat dari Presiden Megawati dan kemudian mengusulkan nama Joko Suyanto. Nah, semestinya menurut saya gimmick-gimmick politik atau kegenitan politik yang dilakukan parlemen dalam fit and proper test ini mesti diakhiri. Apa sebab? Karena ini hak prerogatif presiden gitu. Jadi ayat 2 pasal 13 itu artinya kan sebenarnya presiden mengangkat, memberhentikan Panglima TNI. Jadi tidak perlu minta persetujuan DPR lagi. Buat apa gitu? Jadi ini harus diakhiri sebenarnya. Mekanisme uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI menurut saya mesti diakhiri. Karena kemudian jika tidak diakhiri, maka yang terjadi adalah TNI digiring dalam kancah politik praktis. Bahkan TNI bisa ditarik dan bisa memunculkan birahi politik militer untuk kembali masuk dalam kancah politik. Padahal politik tentara itu adalah politik negara. Jadi menurut saya kembalikan dan percayakan saja sepenuhnya kepada hak prerogatif presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kenapa perlu diakhiri? Pertama, menurut saya, mekanisme fit and proper test itu tidak ada landasan hukum yang jelas. Dan kedua, bersifat paradoks, bertentangan dengan spirit dan substansi penjelasan ayat 2 pasal 13 itu sendiri. Lalu yang ketiga, fit and proper test terhadap calon Panglima TNI ini hanyalah kreasi yang kurang substansif. Dan keempat, ini yang paling penting, mengandung berbagai risiko dan implikasi yang bisa merugikan organisasi TNI. Apa sebab? Pertama, ya, ini bisa membelah kesatuan komando dan loyalitas tegak lurus TNI. Padahal itulah sendi utama organisasi militer, loyalitas. Namun dengan dilibatkannya DPR dalam hal ini, terdiri dari partai-partai politik untuk ikut menentukan berarti dapat membelah kesatuan komando loyalitas TNI. Nanti bisa-bisa kemudian calon-calon Panglima TNI itu melobi partai-partai entah merah, kuning, hijau, biru, putih, atau segala macam. Jadi nanti ada warnanya. Ini tidak bagus. Jadi patut diduga kondisi ini akan membuat loyalitas ganda dari TNI. Loyalitas tegak lurus, kemudian kepada presiden, tapi terbagi lagi dengan bercabang kepada DPR. DPR pun terdiri dari fraksi-fraksi atau partai-partai yang kuat, sedang ataupun lemah. Di sini kemudian bisa menjadi tawar-menawar politik, politik dagang sapi.
Ini yang tidak sehat. Jadi kondisi ini akan menimbulkan kerancuan komando dan kontestasi kepentingan secara terselubung yang sama sekali tidak menguntungkan TNI. Nah, berikutnya, ya seperti saya bilang tadi, kembali menarik-narik, jadi politisi sipil ini kembali menarik-narik TNI ke dalam ranah politik. Karena persetujuan DPR melalui mekanisme fit and proper test itu adalah proses politik. Aroma politiknya, politik dagang sapinya akan begitu kental. Dan ini tentu paradoks bertentangan dengan semangat reformasi TNI yang dibangun sejak tahun 1999. Jadi didasari atau tidak, semestinya TNI itu steril dari hiruk-pikuk politik. Atau jangan lagi diseret-seret ke dalam kancah politik praktis. Nah, kemudian yang terakhir adalah sekaligus fit and proper test ini juga bisa menghambat proses institusionalisasi TNI. Karena secara signifikan akan berpengaruh negatif terhadap proses institusionalisasi, bahkan bisa menghambat dan menggagalkannya. Cita-cita membangun budaya TNI yang profesional misalnya, yang disiplin, militan, dedikatif, dan modern akan terkendala. Karena TNI akan kehilangan fokusnya. Akan bekerja juga nanti tim-tim calon Panglima TNI untuk melobi. Atau DPR, partai politik juga akan melobi calon-calonnya. Tentu ada pesan-pesan, tentu ada janji-janji yang harus diwujudkan oleh calon Panglima TNI tersebut. Dan yang terakhir bisa menimbulkan juga kolusi dan nepotisme dalam fit and proper test ini. Karena melalui persetujuan tersebut tentu membuka peluang tampilnya kompetisi yang tidak fair. Jadi kenapa demikian? Karena Panglima TNI juga kan manusia biasa, gitu. Bisa tergoda. Nah, karena itu menurut saya mesti diakhiri. Contoh ya kasus dalam pemilihan penentuan Panglima TNI kali ini sebenarnya sudah sangat lama. Isu ini sudah terjadi sejak Desember tahun lalu ketika Marsikal Hadi Cahyanto sudah berusia 3 tahun menjabat Panglima TNI. Di situ sudah muncul nama-nama calon, apakah akan diganti dan sebagainya. Dan ini kan begitu lama. Ketika misalnya Kasat Jenderal Andika Perkasa ditentukan menjadi calon Panglima TNI, ada yang tersakiti. Siapa? Kasal Laksamana Yudo Margono. Dia juga berharap. Karena itu menurut saya Presiden juga tidak perlu mengulur-ulur waktu terlalu lama. Jadi begitu ada keinginan mengganti Panglima TNI, sudah. Jangan dikasih waktu jeda, langsung aja putuskan sehingga tidak terjadi konflik antar calon. Kalau seperti ini nantinya, misalnya, Panglima TNI yang baru dengan rivalnya, hubungannya juga jadi tidak harmonis. Ini tidak bagus. Tidak bagus dan jadi contoh buruk bagi prajurit di bawahnya. Menurut saya inilah yang perlu diakhiri. Kegenitan politik parlemen untuk melakukan fit and proper test menurut saya harus diakhiri. Undang-undang tentang TNI ini mesti diubah, terutama dalam pasal-pasal tersebut, termasuk pasal yang mengatakan, ayat yang mengatakan
Panglima TNI dapat dijabat secara bergiliran. Menurut saya itu juga mesti dihapus. Sudah cukup calon Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan atau yang sedang atau yang sudah menjadi Kepala Staf Angkatan. Sudah cukup itu aja. Jadi kewenangan Presiden, jangan kemudian dikasih embel-embel lain, nanti kemudian kalau ada kata bergantian, oh habis ini AD AL, habis AL AU, habis AU AD lagi. Bukan seperti itu. Tapi dilihat dari potensi ancaman. Hakikat ancaman yang ada di depan mata kita apa. Saya pikir itu jadi catatan akhirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini sudah saatnya direvisi atau ditinjau kembali karena ada sejumlah pasal dan ayat yang tidak dapat dilaksanakan semestinya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian analisis saya mengenai fit and proper